Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 18 Mei 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan berkenan kami boleh bersekutu bersama. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25, sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Kukasihi walau tak kukenal. Itu tema renungan harian Toraya hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkenankah Anda menolong seseorang yang Anda tidak kenal saat orang itu mengalami kecelakaan dan itu terjadi tepat di depan saudara? Jika ya, lalu bersediakah Anda menolongnya sampai sembuh dengan menggunakan biaya yang bersumber dari diri Anda? Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yesus menyampaikan perumpamaan dengan 3 tokoh yang berbeda. Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Dari ketiga sikap yang ditunjukkan dalam perumpamaan itu, hanya orang Samaria yang menurut Yesus paham siapa sesamanya manusia. Kenapa? Karena orang Samaria menunjukkan belas kasihan yang dibuktikan terhadap orang yang tidak dikenalnya. Orang Samaria menunjukkan belas kasihan dengan mengabaikan kepentingan yang harus diselesaikan saat itu, hingga melakukan dengan maksimal pertolongan dengan meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, bahkan bersedia mengganti kekurangannya. Lalu, bagaimana dengan sikap kita? Mampukah kita mengasihi orang yang bukan bagian dari diri dan keluarga kita? Mungkin seringkali menolak dengan berbagai alasan yang tidak perlu, sehingga kita mengabaikan yang perlu. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa iman kepada Kristus membuat kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tetapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan untuk menyatakan kepedulian terhadap orang lain ada di tangan saudara dan saya. Roh Kudus pun tidak dapat memaksakan kita untuk melakukan pertolongan terhadap orang lain. Tetapi Roh Kudus selalu mengarahkan hati dan kehidupan kita bahwa menolong orang lain dengan tulus akan membuat kita melakukan kebenaran sesuai yang Yesus Kristus inginkan. Maukah saudara? Amin. Mari berdoa. Kembali dalam kerendahan hati kami ya Bapa Surgawi, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan berkenan memberi ruang dan waktu bagi kami untuk boleh bersama-sama bersekutu memuji membesarkan nama-Mu melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan.
Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perenungan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk siapapun yang dijangkau layanan ini, baik di Jemaat Elim Balikpapan atau di mana saja mereka berada, memohon kiranya Engkau terus memberkati mereka, menopang mereka, memberi sehat dan kuat Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup tetap mengandalkan dan bersandar hanya kepada Tuhan semata. Ketika mereka sedang bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan, entah persoalan dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, untuk hubungan antara orang tua dan anak, entah persoalan di tengah-tengah pekerjaan, akan karir yang lebih baik, akan usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dan berbagai-bagai hal, bahkan juga dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan agar kiranya Engkau terus meneguhkan mereka, menguatkan mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berdoa kiranya mereka yang terus berjuang untuk pulih dari kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, baik yang dirawat di kota ini maupun yang dirawat di kota-kota lain. Kami berdoa dan memohon Tuhan kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Allah. Pada malam ini Tuhan kami berdoa memohon kepadamu kiranya belas pengasihan-Mu selalu Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bersama dengan keluarga-keluarga, kami berdoa untuk para kepala keluarga yang ada di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau terus meneguhkan mereka, menjaga keluar masuk mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya, sehingga pada waktu Tuhan mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga untuk bersekutu bersama dengan istri dan anak-anak mereka dalam kasih dan cinta Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati juga istri dan anak-anak yang terus setia menjadi tiang doa bagi suami dan keluarganya. Beri kesehatan bagi mereka selalu Tuhan. Memberkati anak cucu dalam pertumbuhan dan permainan. Memberkati keluarga-keluarga kami senantiasa ya Bapa. Bapa, bersyukur untuk berbagai bentuk berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tetapi kami berdoa kiranya berkat-berkat yang Tuhan titipkan bagi kami tidak membuat kami semakin takabur dan melupakan Engkau. Tolonglah kami untuk tetap melihat betapa kasih-Mu di dalam semua itu, sehingga semakin Tuhan memberkati kami, semakin kami menyatakan kasih dan belas kasih kepada sesama dan cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih. Berdoa kiranya program ini terus memberkati setiap orang yang merindukannya, yang boleh mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan, beberapa saudara kami terus berjuang mencari pekerjaan. Kami memohon Tuhan buka jalan bagi mereka. Berjuang untuk karir yang lebih baik. Kami mempercayakannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka, sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Begitu juga yang merindukan pendamping hidup, oh Tuhan, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan. Sungguh mereka merindukannya, dan kami percaya tentu Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka. Maka Tuhan pasti menunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Mari Tuhan terus memberkati anak-anak kami yang berjuang dalam bangku studi. Terpeliharalah mereka dalam kasih dan cinta-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan para sahabat, anak-anak Tuhan, sehingga program ini terus mengudara. Berkati mereka dalam berbagai harapan kerinduan mereka Tuhan. Percukupkan kebutuhan mereka dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka hari ini. Bersyukur buat Rian Andrianto, Bapak Yohanes S. Pakayun, Mary Tanggalayuk, Jessica Pasorong, Mary Datu Bendon,
Ralina Benedikta Kamasean Mangiwa. Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur untuk pertambahan usia ini. Mari sempurnakan sukacita dan kegembiraan saudara-saudara kami ini, serta mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Herdian Stian Tangkialo dan Ibu Agustina Diana, Bapak Yakobus dan Ibu Mariati Sarungu. Engkau yang memperjumpakan mereka dalam kasih dan cintamu. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka hingga hari ini, boleh merayakan perjumpaan itu. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan dalam keluarga mereka. Teruslah Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati kota tercinta kami ini. Berbagai program-program yang sedang berjalan di tengah-tengah jemaat-Mu, mari Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dalam pemeliharaan kasih-Mu. Terpeliharalah kami Tuhan dalam belas kasih-Mu. Bapa, peliharakan kami malam ini, kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program ini. Kami terus berdoa, kiranya Bapak Ibu tetap sehat dan kuat, terpelihara dalam kasih dan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.